Dendam Kembang Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu desa terpencil yang tenang, ada seorang gadis cantik bernama Ratna. Parasnya ayu dan budi pekertinya baik, hingga banyak pemuda desa menyebutnya Kembang Desa. Namun, nasib malang menimpa Ratna ketika ia jatuh cinta dengan seorang pemuda kaya dari kota bernama Bayu. Kisah cinta mereka tidak direstui oleh keluarga Bayu, yang memandang Ratna hanya seorang gadis desa miskin. Karena desakan keluarganya, Bayu memutuskan hubungannya dengan Ratna. Hati Ratna hancur berkeping-keping. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa cintanya berakhir begitu saja. Patah hati yang begitu dalam membuatnya jatuh sakit. Tak lama kemudian, Ratna meninggal dunia dalam kesedihan yang mendalam, dan konon katanya, arwahnya tidak pernah benar-benar pergi. Setelah kepergian Ratna, warga desa mulai merasakan hal-hal aneh. Di tengah malam, beberapa pemuda desa yang dulu tergila-gila padanya mengaku melihat sosok Ratna berdiri di dekat jendela mereka, memandang dengan tatapan kosong yang menyeramkan. Ada yang mendengar suara tangisan Ratna dari arah rumahnya yang kini kosong dan sudah lapuk. Suara itu terdengar pilu, seolah meratapi sesuatu yang tak tersampaikan. Tak hanya itu, kabar menyeramkan juga datang dari para gadis desa. Mereka mengaku sering bermimpi didatangi sosok perempuan yang menyerupai Ratna. Sosok itu memberi peringatan, bahwa tidak ada seorang pun gadis desa yang boleh mencintai pemuda dari luar desa, atau nasib mereka akan berakhir seperti dirinya. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Ardi yang selama ini diam-diam mencintai Ratna, nekat mencari tahu kebenaran kisah itu. Ia pergi ke rumah Ratna yang sudah lama ditinggalkan dan terkenal angker. Dengan membawa beberapa sesajen, Ardi masuk ke dalam rumah itu. Di sana, ia merasakan kehadiran sesuatu yang dingin dan mencekam. Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan lirih. "Tolong, jangan tinggalkan aku lagi," suara itu berbisik di telinga Ardi. Ardi gemetar, namun ia tetap bertahan. "Ratna, jika benar ini kau, maafkan kami yang tidak bisa membantumu dulu." Tiba-tiba, bayangan Ratna muncul di depannya, wajahnya dipenuhi kesedihan. "Ardi, bawa aku bersamamu, jangan tinggalkan aku sendirian." Ardi ketakutan dan berlari keluar dari rumah itu. Namun, begitu ia sampai di luar, ia merasa ada sesuatu yang terus mengikutinya. Kemanapun Ardi pergi, ia selalu melihat sosok Ratna di sudut pandang matanya, memandangnya dengan tatapan yang penuh dendam. Sejak malam itu, Ardi jatuh sakit. Setiap malam, ia didatangi oleh mimpi-mimpi mengerikan. Dalam mimpinya, Ratna terus mendesak agar ia mau bersamanya, atau tidak ada yang akan dibiarkannya tenang di desa itu. Satu persatu pemuda desa yang pernah menaruh hati pada Ratna juga mulai mengalami kejadian serupa. Beberapa dari mereka bahkan dikabarkan meninggal dunia dengan tubuh membiru dan tatapan mata kosong. Kini, warga desa tahu bahwa arwah Ratna tidak akan tenang sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan setiap malam purnama, di rumah tua Ratna, terdengar suara tangisan yang pilu, seakan-akan menyimpan dendam yang tak akan pernah selesai. Seiring berjalannya waktu, penduduk desa semakin takut. Mereka percaya bahwa arwah Ratna akan terus menghantui desa itu dan menuntut balas dendam kepada siapa saja yang mencoba melupakan keberadaannya. Para orang tua melarang anak-anak mereka mendekati rumah tua Ratna atau berhubungan dengan pemuda dari luar desa, demi menghindari kemarahan arwah Ratna yang tak terduga. Namun, suatu hari seorang pemuda bernama Jaka yang baru pindah ke desa itu mendengar cerita tentang arwah Ratna dan tertarik menyelidikinya. Berbeda dari pemuda lainnya, Jaka tidak percaya pada hal-hal gaib. Baginya, cerita tentang Ratna hanyalah takhayul desa untuk menakut-nakuti orang. Meski diperingatkan warga, Jaka tetap berencana mengunjungi rumah Ratna pada malam purnama berikutnya. Malam yang ditunggu pun tiba. Dengan bekal senter dan seikat bunga yang ia pikir bisa menenangkan arwah Ratna, Jaka berjalan ke rumah tua yang sudah lapuk itu. Udara terasa sangat dingin, dan angin berhembus membawa suara sayup tangisan yang membuat bulu kuduknya merinding. Tapi Jaka tetap melangkah masuk. Begitu berada di dalam rumah, suasana terasa mencekam. Dinding-dinding rumah tua itu penuh dengan lumut dan dedaunan kering yang bergesekan tertiup angin, menambah kesan angker. Saat Jaka mencoba menenangkan diri, tiba-tiba terdengar suara perempuan memanggil namanya. "Jaka." Jaka tertegun, ia merasa suara itu berasal dari dalam rumah. Ketika ia menoleh, samar-samar terlihat sosok Ratna berdiri di ujung ruangan dengan wajah pucat, rambut terurai, dan mata yang memancarkan kebencian yang mendalam. "Kenapa kau datang ke sini?" tanya Ratna dengan suara dingin. Jaka berusaha tenang. "Aku hanya ingin tahu kebenaran tentangmu. Kenapa kau menghantui desa ini?" Sosok Ratna menatapnya tajam.
Aku tak bisa pergi dari sini, aku dikhianati dan mati dalam kesedihan. Semua yang meninggalkanku akan kutuntut kembali. Dendamku tak akan selesai sampai ada yang menemani kesepianku. Tiba-tiba Ratna mendekat ke arah Jaka, dan meski Jaka berusaha melangkah mundur, tubuhnya terasa kaku. Wajah Ratna kini hanya beberapa inci dari wajahnya, dan hawa dingin yang menusuk seakan merasuk ke dalam tubuh Jaka. Tiba-tiba Jaka merasa lemas, seakan tenaganya dihisap oleh sosok Ratna. "Mungkin kau yang bisa menemaniku di sini selamanya," bisik Ratna dengan suara mengerikan. Jaka merasakan napasnya semakin berat. Pandangannya mulai kabur, dan ia merasa seolah-olah sedang ditarik ke dalam kegelapan yang dalam. Dalam sisa-sisa kesadarannya, Jaka memohon ampun dan meminta pertolongan. Namun, suara Ratna terus menggaung di telinganya, membuatnya semakin terperangkap. Saat pagi tiba, warga desa menemukan Jaka terbaring tak sadarkan diri di depan rumah tua Ratna. Tubuhnya lemas dan wajahnya pucat seperti mayat. Setelah dibangunkan, Jaka tidak dapat mengingat apapun yang terjadi malam itu. Namun, yang membuat warga semakin ketakutan adalah tatapan mata Jaka yang kini kosong, seakan-akan sebagian jiwanya telah terserap oleh arwah Ratna. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani mendekati rumah tua Ratna, bahkan di siang hari sekalipun. Warga desa percaya bahwa arwah Ratna masih menyimpan dendam yang tak akan pernah terpuaskan, dan setiap kali ada orang yang mendekati rumahnya, mereka akan merasakan aura kelam yang mengerikan. Kini, desa itu hidup dalam bayang-bayang Ratna, sang kembang desa, yang telah berubah menjadi sosok penuh dendam yang tak bisa disembuhkan. Sejak kejadian itu, desa semakin dicekam ketakutan. Setiap malam purnama, suara tangisan Ratna terdengar lebih jelas, merayap hingga ke rumah-rumah penduduk. Bahkan, beberapa warga mengaku melihat sosok bayangan Ratna muncul di tengah jalan desa, memandang mereka dengan tatapan penuh dendam. Seorang tetua desa bernama Pak Wiryo, yang dikenal sebagai dukun sekaligus penjaga tradisi desa, akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual penenangan arwah. Menurutnya, dendam Ratna harus diredam agar desa bisa kembali hidup tenang. Suatu malam, dengan diiringi doa dan mantra-mantra, Pak Wiryo serta beberapa warga berani pergi ke rumah Ratna membawa sesajen dan bunga melati, bunga kesukaan Ratna sewaktu hidup. Pak Wiryo menaruh sesajen di ruang tengah, tempat Ratna biasa duduk sewaktu hidup. Ia memohon dengan lembut, "Ratna, kami di sini bukan untuk mengusikmu. Kami hanya ingin membantumu agar kau bisa tenang dan meninggalkan dunia ini dengan damai." Namun, belum selesai Pak Wiryo berbicara, tiba-tiba angin dingin berhembus kencang di dalam rumah. Suara tangisan Ratna semakin terdengar jelas, berubah menjadi teriakan penuh amarah yang menggema di seluruh ruangan. "Kenapa kalian tak menolongku dulu? Kenapa kalian hanya membiarkan aku mati dalam kesedihan?" Suara Ratna terdengar memilukan namun penuh kemarahan. Pak Wiryo mencoba menenangkan diri dan berkata, "Kami mohon maaf, Ratna. Kami semua menyesal dan datang untuk memohon agar kau tidak lagi menyimpan dendam. Kami semua sudah merasa bersalah dan berharap kau bisa beristirahat dengan tenang." Namun, Ratna hanya tertawa keras. Suara tawanya menggema dan membuat semua yang ada di sana merinding. "Dendamku tak akan selesai hanya dengan permintaan maaf," ujarnya dingin. "Aku akan terus menghantui desa ini sampai semua yang membuatku sengsara merasakan penderitaanku." Setelah itu, bayangan Ratna hilang begitu saja. Namun, aura dingin dan rasa takut masih terasa. Pak Wiryo menundukkan kepala, merasa usahanya belum berhasil. "Sepertinya dendam Ratna terlalu dalam," gumamnya dengan raut wajah sedih. Beberapa hari setelah kejadian itu, muncul kabar bahwa Bayu, mantan kekasih Ratna yang tinggal di kota, tiba-tiba sakit keras tanpa sebab yang jelas. Dalam keadaannya yang semakin memburuk, Bayu sering berteriak-teriak ketakutan, seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Ratna, jangan. Maafkan aku salah." Begitu jeritannya yang terdengar oleh keluarganya. Setelah beberapa hari, Bayu meninggal dalam keadaan misterius. Warga desa percaya bahwa arwah Ratna telah menjemput Bayu, membuat dendamnya semakin sempurna. Namun, setelah kepergian Bayu, tangisan di rumah Ratna justru terdengar lebih lirih, seakan-akan ada rasa lega yang muncul. Tetapi anehnya, meski tangisan Ratna perlahan memudar, sesekali masih terdengar sayup-sayup, terutama di tengah malam yang sunyi. Pak Wiryo dan warga desa mulai percaya bahwa meski dendam Ratna terhadap Bayu telah terbalaskan, ada bagian dari arwahnya yang masih tertinggal, terperangkap di antara dunia ini dan alam sana, seakan tak sepenuhnya mau pergi. Kini, setiap kali malam purnama tiba, warga desa menyiapkan sesajen di depan rumah mereka.
Mereka percaya bahwa itu bisa membuat arwah Ratna lebih tenang dan tidak datang mengganggu. Meski dendam Ratna telah mereda, bayangannya tetap tinggal di hati setiap penduduk desa, sebuah peringatan abadi tentang kembang desa yang meninggalkan kisah tragis yang mencekam.